Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala man takallama yaumal jumu'ati wal imam yakhutubu fahuwa kamathalil khimar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'atun. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mulia, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita untuk hadir di majelis ini. Untuk bisa hadir di majelis ini, kita memerlukan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat itu kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, mari kita syukuri kenikmatan bisa hadir di majelis ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga terlimpah atas junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut-pengikut beliau yang setia pada sunnah-sunnahnya. Kita juga mohon pada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kalau ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Juga jamaah masjid ini yang tidak bisa hadir karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Kalau ada yang sedang sedih hatinya, mudah-mudahan diganti dengan kebahagiaan. Amin. Kalau ada yang sedang sempit rezekinya, mudah-mudahan Allah luaskan. Amin. Semoga sewaktu-waktu nanti kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan mudah dan husnul khotimah. Amin. Marilah kita semua meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Malam hari ini kita sampai ayat yang ke-9 dari surah Jum'ah. Surah Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru, lis-sholati, untuk sholat, mi yaumil jumu'ati, pada hari atau dari hari Jumu'ah, fas'au, maka cepat-cepatlah, maka bersegeralah, ila dzikrillahi, kepada zikir atau ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Ayat yang ke-10. Maka apabila telah ditunaikan sholat, fantasiru, maka hendaknya bertebaran kalian, fil ardi, di muka bumi, wabtagu, dan carilah, min fadlillah, dari karunia Allah, wadhkurullah, dan ingatlah kalian kepada Allah, katsiran, banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa idza ra'au tijaratan, dan apabila mereka melihat perdagangan, au lahwan, atau permainan, infaddu ilaiha, mereka menuju atau mereka bubar menuju, ilaiha, kepadanya, wa tarakuka, dan mereka meninggalkanmu, qaiman, berdiri, maksudnya berdiri berkhutbah. Qul, ini sudah ayat yang ke-11 ya, lupa saya tidak memberitahukan tadi. Qul, katakanlah, ma indallahi khairun, apa yang di sisi Allah itu lebih baik, minal lahwi, daripada permainan, wa minat tijarah, dan dari perdagangan atau jual beli. Wallahu khairur razikin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat ini didahului dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perkataan ini menurut sebagian ahli tafsir adalah suatu bentuk penghargaan Allah kepada kita, orang yang beriman, panggilan yang menyejukkan hati, panggilan yang menyejukkan jiwa, menyenangkan hati. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti misalkan ada orang dipanggil dengan wahai para dermawan, ya, senang loh hati dipanggil wahai para dermawan, ya kan? Nah, panggilan yang menjadikan kita senang itu akan menjadikan mudahnya tugas atau perintah setelah panggilan. Jadi orang kalau dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan, ya kan, perintah setelah panggilan itu kalau berat menjadi ringan, kalau ringan menjadi lebih ringan. Maka panggilan itu penting, ya kan? Panggilan itu penting. Ada misalkan seorang ibu memanggil anaknya untuk membelikan tempe misalkan. Le cah bagus, tukokno tempe cekat-cekat. Ya kan? Padahal dia baru main HP atau baru main kelereng atau baru main apa. Karena dipanggil cah bagus, cekat-cekat, ya kan? Padahal jane ra bagus. Nah, ya kan. Nek kadang panggil cah bagus, ya kan? Seneng gitu kan. Cah soleh, cah sabar, seneng, ya kan? Kadang-kadang manggilnya malah justru manggil dengan panggilan yang buruk, ya kan tuh. Ya. Akhirnya malah tidak mau berangkat, ya kan itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita
untuk memanggil dengan panggilan yang enak, ya kan itu. Para bapak ya kan memanggil istrinya panggilannya yang baik-baik, ya kan itu. Sayang, ya kan? Nah, ya kan itu. Wes ngliwet terus sayang, ya kan, ya kan. Terus wes Pak, ya kan. Enak ya kan tuh. Jangan manggil panggilan yang jelek, ya kan itu. Teko-teko ya kan, orang yang sego terus langsung cemploki piye ya rumah, ya kan itu. Astagfirullah, ya kan itu. Jadi enggak enak, ya kan. Ya. Panggilan yang ini. Tapi panggilan yang tulus bukan karena lupa. Ada tuh cerita simbah-simbah ya kan. Enek tamu terus yang gaweke wedang iki tamune ya kan. Wah, terus tamune bilang, "Wah, simbahi mesra banget karo bojone. Meneng wae aku lali jenenge bojoku," ya kan itu. Jadi manggile yang ngono ki mergo lali jenenge, ya kan. Itu beda kalau itu, ya kan? Beda. Nah, panggilan yang menyenangkan itu menjadikan ringan kita mengerjakan suatu tugas. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, jika dipanggil atau diseru untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka hendaklah cepat-cepat ila dzikrillah, kepada zikrullah. Nah, ila dzikrillah. Masya Allah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka hendaknya cepat-cepat. Ini apa itu? Kalau sudah adzan, ya kan, kalau sudah adzan itu sudah paling akhir harusnya kita harus segera berangkat, ya kan tuh. Yang bagus itu berangkat sebelum adzan, ya kan. Nah, kalau sudah adzan itu sudah tidak ada ini lagi, tidak ada tawar-menawar lagi, harus dan segera, ya kan, segera. Kemudian badarul baik, tinggalkanlah jual beli. Orang yang sedang berdagang mendengar azan untuk sholat Jumat, maka jual belinya harus ditinggalkan. Untuk apa? Ila dzikrillah, kepada ingat Allah. Dzikrillah di sini maksudnya adalah sholat Jumat dan khutbahnya. Jadi ila dzikrillah itu ila sholati wa khutbatihi, yaitu kepada sholat dan khutbahnya, ya kan? Disebut dzikrillah saja karena memang sholat dan khutbah itu isinya adalah kebanyakan zikrullah. Biasa di dalam bahasa menyebut suatu menyebut suatu pekerjaan dengan menyebut sebagiannya, sebagian pekerjaan itu, ya kan? Menyebut sebagian itu biasa. Misalkan sholat, misalkan, ya kan, sholat. Kadang-kadang disebut dengan sujud. Karena apa? Karena salah satu yang dilakukan ketika orang sholat itu adalah sujud, ya kan. Kadang-kadang sholat juga disebut dengan qiyam atau berdiri, ya kan? Karena sholat, melakukan sholat itu sebagiannya adalah berdiri, menyebut sebagian tetapi maksudnya untuk keseluruhan, dan itu dalam bahasa Indonesia sudah biasa juga, ya kan, menyebut sebagian tetapi yang dimaksud keseluruhan. Contoh misalkan, ya kan, wah, Pak Roto itu tidak kelihatan batang hidungnya. Yang dimaksud tentu bukan hanya batang hidungnya yang kelihatan, tapi maksudnya orangnya, ya kan tuh. Nek ngerti-ngerti kok batang hidungnya tok sing lewat, ya kan, malah daweti, ya kan, ya kan. Ya. Nah, jadi yang dimaksud adalah yo Pak Roto itu secara keseluruhan, ya kan. Nah, ila dzikrillah maksudnya kepada sholat dan khutbah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli itu
bagi manusia itu adalah sesuatu yang penting. Penting mboten? Bagi orang yang pekerjaannya jual beli, maka jual beli itu merupakan sesuatu yang penting. Karena apa? Karena maisahnya atau sumber kehidupannya berasal dari hasil jual beli. Nah, pada waktu Jumat ketika sudah adzan, maka jual beli harus ditinggalkan. Berarti sholat Jumat itu dengan khutbahnya lebih penting daripada jual beli. Nah, khutbah dan sholat Jumat itu lebih penting dari jual beli, maka ya kan, jual beli ditinggalkan, kemudian menuju sholat dan khutbah. Maka ketika khutbah tidak boleh ditinggal untuk tidur, ya kan, salah satunya itu tidak boleh tidur. Kenapa? Karena khutbah itu penting, lebih penting daripada jual beli, ya kan. Sekarang kalau panjenengan jual beli, ada orang yang membeli, apa ditinggal turu? Tak mboten to nggih. Ana wong tuku malah ditinggal turu, ya kan. Tidak mungkin, ya kan? Mesti kita sungguh-sungguh untuk melayani pembeli tadi. Begitu juga ketika kita ini mengikuti khutbah Jumat, sedang dikhutbahi kok malah ditinggal tidur, itu salah besar, salah besar. Ibarat orang berperang itu tidak membawa senjata, ya kan? Orang datang khutbah Jumat kok kemudian tidur, ibarat orang berperang justru dia meninggalkan senjata, ya. Ya. Nah, bunuh diri padha karo, ya kan itu. Perang kok nggawani super mitok, ya kan itu, ya kan itu. Nah, terus piye, ya kan itu. Nah, tidak benar, ya kan tuh. Orang datang Jumatan tuh ya memang mau sholat dan mendengarkan khutbah. Kalau tidur berarti tidak bisa mendengarkan, ya. Nah, kan masjid mriki nek pas khutbah Jumat enten sing tilem mboten? Enten. Wonge ra teko paling, ya kan. Dan nggih, masyaallah. Malah kata, ya kan itu. Jadi mendengarkan khutbah itu tidak boleh tidur, apalagi yang khutbah, ya kan tuh. Tak boleh tidur. Nah, jual beli saja yang penting ditinggalkan untuk mendengarkan khutbah. Lah kok ditinggal tidur, itu tidak pas, tidak pantas, ya. Tidak pantas. Badarul baik, ya. Nah, kemudian di ayat ini disinggung tinggalkanlah jual beli, tetapi maksudnya adalah semua kegiatan yang menjadikan kita tidak bisa sholat Jumat itu harus ditinggalkan. Jadi misalnya pas lagi badminton, ya kan, loh, iki Jumatan do, sing badminton lereno sik, teliono Quran, badarul baik, tinggalkanlah jual beli, renek tinggal jual tinggalkan badminton renek, ya kan, misalnya. Tidak begitu, ya kan itu. Walaupun perintahnya tinggalkan jual beli, maksudnya semua kegiatan termasuk badminton, bal-balan, pemain HP, ya kan, apalagi, ya kan. Pokoknya semua kegiatan, ya kan, harus ditinggalkan dengan kemudian menuju sholat Jumat dan khutbahnya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Hadir sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah Jumat, itu bagus bagi manusia, bagus bagi kita, karena khutbah Jumat itu memberi petunjuk hidup, ya kan? Khutbah Jumat itu memberi nasihat. Khutbah Jumat itu memberikan wasiat-wasiat yang penting buat kita dalam kehidupan ini. Seorang pedagang mengetahui jalan dagang yang benar atau perdagangan yang benar itu karena dia tolabul ilmi, karena mendengarkan wasiat-wasiat dari
khutbah di antaranya. Sehingga dengan dia rajin sholat Jumat dan mendengarkan khutbah, nanti dia mengetahui isi syariat. Dengan mengetahui isi syariat, maka dia pun meninggalkan berbagai maksiat di dalam jual belinya atau di dalam muamalahnya. Contoh misalkan imam khotib menyampaikan tentang dilarangnya curang, wailul lil mutaffifin misalkan. Nah, si pedagang tadi mendengarkan itu, kemudian nanti dalam jual belinya kemudian dia meninggalkan curang, meninggalkan perbuatan tidak jujur. Akhirnya perdagangannya menjadi lurus, menjadi halal jual belinya karena tidak ada kecurangan padanya. Dari mana itu diperoleh supaya tidak curang itu? Ya dari khutbah. Salah satunya dari khutbah Jumat. Seminggu sekali, paling cuman 10 sampai 1/4 jam mendengarkan khutbah. Ini perlu sekali, penting ya. Maka jangan tidur ya kan. Ini lebih khairul lakum, lebih baik bagi kalian dengan meninggalkan jual beli yang sebentar tadi untuk mendapatkan wasiat-wasiat di dalam khutbah. Itu lebih baik bagi orang tadi daripada tetap jual beli tanpa ikut Jumatan atau tidak mengikuti sholat dan khutbahnya, karena akan mendapatkan ilmu ya kan. Datang kepada khutbah Jumat atau datang ke ibadah sholat Jumat dengan niatan sholat dan tolabul ilmi sekaligus, itu juga merupakan jalan dimudahkannya masuk surga ya kan? Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dimudahkan jalan menuju surga itu bagaimana? Ya, pertama, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi orang mengikuti khutbah Jumat itu akhirnya dia paham mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, dimudahkan untuk melakukan yang benar. Jadi orang yang sering mendengarkan khutbah, sering mendengarkan tolabul ilmi, sering belajar, itu akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan. Itu yang kedua. Jadi misalkan ada orang yang tadinya sholat 5 waktu itu beler, ya kan? Beler. Terus dia sering mendengarkan kajian ilmu atau membaca, ya kan? Maka akhirnya dia pun akan menjadi sregep untuk sholat 5 waktu. Ada orang yang mungkin tadinya enggan bersedekah. Setelah dia tolabul ilmi, sering mendengarkan ceramah, mendengarkan wasiat, maka dia pun menjadi ringan untuk bersedekah. Dan seterusnya. Jadi tolabul ilmi termasuk khutbah Jumat itu akan menjadikan kita ini ringan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan tolabul ilmi termasuk salah satunya adalah khutbah Jumat, Allah memudahkan kita masuk surga itu dengan cara kita menjadi ringan meninggalkan kemaksiatan. Jadi orang yang sering tolabul ilmi, ya kan, itu menjadi mudah meninggalkan kemaksiatan. Orang yang tadinya sudah biasa minum minuman keras, kemudian dia rajin untuk tolabul ilmi, yakin lama kelamaan dia akan meninggalkan minum minuman keras. Yakin mboten jenengan? Yakin, mendino dikorok ya gitu kan.
bendino dikandani, ya kan. Akhirnya dia akan menjadi ringan, ya kan, meninggalkan minuman keras tadi. Orang yang biasanya merokok, ya kan, alhamdulillah bapak-bapak di sini nggak ada yang ngerokok, ya kan. Sekarang, nah nanti nggak tahu, ya kan. Yakin deh kalau saya lihat lingkungannya ini kok tidak pernah saya lihat ada kebul-kebul, ya kan, itu tidak ada. Berarti tidak ada yang ngerokok. Oke. Jadi orang yang biasa merokok terus kemudian sering mendapatkan nasihat bahwa rokok itu ditinjau dari agama itu kurang baik, ditinjau dari segi kesehatan juga kurang baik. Sekarang kalau rokok itu tidak baik menurut kesehatan, apike ditinggalkan kok dilakukan? Sing jawab ora patek tenanan nih, ya kan. Ditinggalkan, gitu. Sekarang kalau ngerokok itu ditinjau dari agama itu tidak baik, maka dikerjakan atau ditinggalkan? Tinggalkan. Lah dengan tolabul ilmi ada itu kemudahan untuk meninggalkannya itu ada, ya kan. Tapi nek ora tolabul ilmi, ya terus, ya kan. Malah awet itu kan. Merokoknya makin hebat itu. Begitu juga yang lain-lainnya, ya kan. Pokoknya kalau orang itu rajin tolabul ilmi, termasuk khutbah Jumat tadi, mendengarkan khutbah Jumat tadi, insya Allah, ya kan. Satu, dia akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, dia diringankan untuk mengerjakan ketaatan. Yang ketiga, dimudahkan untuk meninggalkan yang maksiat, ya kan. Misalkan orang yang suka ngerasani, ya kan, seneng ngerasani, ya kan. Esok jam 5 tangi wis ngerasani, ya kan. Engko jam 7 ngerasani meneh, ya kan. Jam 9 ngerasani meneh. Angger jam ganjil ngerasani, ya kan, itu pendak jam ganjil, ya kan, itu. Biasa. Tapi nanti kalau dia tolabul ilmi, lama kelamaan dia ngerasani itu jadi nggak enak, ya kan. Wah rapena, ya kan, rapena. Lama kelamaan dia itu ngerasani ini arang, ya kan, atau hampir tidak pernah, ya kan. Karena apa? Karena sudah tahu itu tidak boleh atau maksiat, ringan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak tolabul ilmi, masya Allah, nengen dindi ngerasani, ya kan, itu. Blonjo we ngerasani apa itu? Kowe tuku apa, Dik? Niki kula tumbas gereh. Nek bojoku ra doyan ngono kuwi, gereh. Bojo kuwi nyambut gawe ra pecus ning mangane njaluk enak terus. Lho ra mung ngrasani to niku. Ngrasani bojone pisan. Niku karo blonjo, ya to niku. Wis. Nek wong sing kulino tolabul ilmi ora, ya kan. Wis pilih meneng, ya kan. Suaminya kurang baik dirahasiakan, ya kan. Bapak-bapak juga begitu, istrinya kurang baik juga dirahasiakan, orang malah dirasani di depan orang lain. Kadang-kadang ngerasani, ya toh. Tiang niku nek wis seneng ngrasani, ya kan. Mau ning ngrasani wong adoh. Wong adoh dirasani wis entek, rodok cedak. Wong rodok cedak dirasani wis entek. Wong sing cedak akhirnya anake karo bojone ngrasani, ya kan. Bar kuwi malah ngrasani awake dhewe kok pripun to, ya kan, masyaallah. Aku iki kaya ngene, malah ya kan, kejelekannya sendiri diceritakan. Astagfirullah. Nah, khutbah Jumat itu begitu pentingnya, maka ya kan, jual beli saja ditinggalkan. Oleh karena jual beli saja ditinggalkan, hendaknya secara serius mengikuti khutbah Jumat. Jadi kalau pas khotib di mimbar, ya kan, panjenengan itu cari tempat duduk yang paling dekat dengan mimbar. Paling dekat ning ketok, nek mepet ora ketok, lah nek ketok terus pokoke sing kalian cedak ning jek ketok, ya kan tuh. Belakangnya itu. Terus lihat khotibnya. Ngantuk diampet, ya kan. Ngulatke terus, ya kan. Diulatke suwe-suwe ra ketok. Iki
khotibe kelambi putih suwe-suwe dadi ireng, ya kan itu ya kan tuh. Melek meneh ya kan, melek meneh ya kan itu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, tadinya kan biasa tidur misalkan, biasa tertidur ketika khutbah Jumat. Terus sadar bahwa khutbah Jumat nggak boleh tidur, berusaha ya kan, melek ya kan. Nanti kadang-kadang tekeluk, balik melek. Nanti lama kelamaan ngantuknya akan hilang. Nih, tenan nih ngomong praktek ya kan itu. Pokoknya kalau pas khutbah Jumat jangan pernah ini ya kan. Nah, bismillah ya. Nah, jangan sampai tidur nanti. Jamaah sini kalau pas ngikuti khutbah Jumat jangan ada yang tidur. Kalau pesertanya atau jamaahnya itu tidak tidur, itu sing khutbah niku nggih semangat. Nggih semangat ya kan. Kadang-kadang wis disiapke khutbah ngoyo-ngoyo apik-apik ben udah turu jan ya kan itu ya kan itu. Tiwas sing nyiapke ngoyo-ngoyo ya kan itu. Jadi enggak semangat ya kan itu. Nah, bar niku nggih alasan kalih jamaah ya kan. Wong khotbah ra semangat ya akhirnya ngantuk. Ya ngoten niku gitu. Padahal ora semangat tuh mergo weruh sing ngantuk ya kan itu. Nek kabeh ngantuk ngono terus arep khotbah banter-banter ngono kan ya rada ra penak to gitu. Ten. Ya kan ora pas ya kan. Nah, khotib kadang-kadang juga perlu untuk memberi memberi dorongan, bahkan kadang-kadang terapi pada jamaahnya biar tidak tidur ya kan. Kadang-kadang perlu suara yang keras ya kan itu. Suara pelan, ngerti nek do ngantuk terus suara keras. Ngoten nggih ya kan. Saudara-saudara, nah misalkan gitu kan. Mau nek angler nutuh gagak gitu kan niku ya teman. Nek perlu nyebloke klenceleng kon jero dhuwur ya kan itu ya kan tuh bendo tangi ya kan. Kalau di Jawa Barat itu malah ada yang itu keras banget. Kalau ada yang tidur lu langsung kamu bangun sana ambil wudhu lagi sampai begitu ya kan. Nek kaya kula ngeten iki pekemuan ngoten nggih ngoten niku ora tekan ati ya kan. Ge apa meneh simbah-simbah ngantuk apa kon metu ya kan ya kan. Wis jan mesake banget gitu dan jadi khotib kadang-kadang perlu juga untuk suaranya keras ya kan. Bahkan ketika khutbah Rasulullah SAW itu ada sahabat yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW itu khutbah itu matanya memerah ya kan, emosinya meningkat ya kan. Jadi khutbah Jumat itu memang beda dengan ketika ceramah biasa, ceramah seperti ini jadi lebih keras. Kalau sahabat tadi itu bisa menggambarkan Rasulullah SAW wajahnya begini, berarti sahabat tadi tidur pun mendengarkan. Nah, mendengarkan, melihat ataupun dingkluk, melihat. Makanya yang benar itu kalau mendengarkan khutbah Jumat itu orang dingkluk, ya kan itu. Kadang yo khotib sok anyel ngono kuwi, khutbah gurun dingkluk kabeh, ya kan itu. Jangan tuh, ya kan. Nonton, ya kan dilihat khotibnya, ya kan tuh. Dilihat. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Nah, siap ya kan. Sesuk berarti nek pas eneng sing khutbah Jumat jolali, diulatke, ya kan tuh. Diulatke menteleng, ngoten nggih. Dan nggih. Nah, nggih monggo. Hubungannya dengan khutbah karena ada pada waktu sholat maghrib itu ada mereka menggunakan ini ketika khutbah cuma ada Jumat kemudian khutbah sudah masuk kemudian selanjutnya sudah melaksanakan lafaz kemudian jamaah sementara pada datang apakah harus menunggu sampai selesai apakah langsung sholat sunnah. Sementara saya dalam membaca itu dianjurkan tidak usah menunggu muadzin selesai. Itu bagaimana? Ya. Pertama bahwa sholat 2 rakaat ketika kita masuk masjid ketika Jumatan itu ditekankan. Ditekankan. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah,
kemudian ada seorang sahabat yang masuk, kemudian duduk, langsung Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Kemudian sahabat tadi mengatakan belum. Kemudian Rasulullah, kalau begitu sholatlah. Jadi sholat 2 rakaat sebelum sebelum duduk itu sangat diperintahkan, ya kan? Kemudian mendengarkan azan itu juga sesuatu yang diperintahkan. Bahkan kemudian menirukan, menjawab azan itu sesuatu yang diperintahkan. Nah, ketika Rasulullah SAW itu sedang khutbah, kemudian ada orang yang belum sholat disuruh sholat, berarti sholat 2 rakaat kemudian tidak mendengarkan khutbah itu diizinkan, gitu simpulannya. Ngaten to nggih? Salat 2 rakaat karena belum sholat 2 rakaat, kemudian berarti kan dia sholat itu kan meninggalkan mendengarkan khutbah, gitu. Itu diizinkan, ya kan? Nah sekarang sholat ketika khotib berkhutbah itu diizinkan, kemudian mendengarkan azan itu diperintahkan, dan menjawab azan itu diperintahkan. Maka supaya dua-duanya kecapek, sholat 2 rakaat bisa didapat, mendengarkan azan juga didapat, maka ketika azan hendaknya didengarkan dulu. Menurut saya didengarkan dulu, dijawab, setelah selesai kemudian sholat. Lu kan khotib sudah khutbah, khotib khutbah, jenengan sholat 2 rakaat itu diizinkan, karena Rasulullah SAW ketika berkhutbah ada yang belum sholat 2 rakaat diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Mengatakan Pak Menawi pendapat kula, jadi dengarkan dulu azan sampai selesai doa. Oh nggih monggo. Niki malah dadi fikih niki monggo. Ya kan to nggih. Nah, mboten nggih monggo. Masalah Jumatan itu kan diterangkan bahwa khotib naik mimbar dikumpulkan ditutup. Itu bagaimana? Buku apa? Yang katanya Ketika khotib sudah mulai khutbah, catatan buku mereka ditutup. Kemudian bagaimana yang katanya terlambat tadi. Nah. Harus dicari dalil bahwa buku catatan malaikat ditutup, ya kan itu harus dicari dalilnya. Menurut sepengetahuan saya, malaikat itu tetap mencatat kapanpun, itu ya kan, tetap mencatat, ya kan. Jadi saya kok tidak pernah tahu kalau sudah khotib sudah naik mimbar kemudian malaikat terus tidak mencatat lagi amal seseorang. Itu saya kok tidak pernah mendengar, Pak, ya kan. Dan jadi wallahu alam, nanti coba saya cari, Pak, ya kan. Saya cari dalilnya. Kalau ternyata tidak ada, ya ini. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian pada zaman Rasulullah, ya kan, ketika Rasulullah sudah naik mimbar, kemudian ada sahabat yang datang, masih disuruh untuk sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu mendengarkan khutbah, kemudian setelah itu ikut sholat bersama Rasulullah, menunjukkan bahwa mereka masih diterima sholat Jumatnya, artinya masih dicatat. Kalau dari situ saya melihat bahwa pernyataan bahwa buku malaikat sudah ditutup itu kayaknya tidak tepat. Mengatakan menawi pendapat kula, Pak. Nggih. Niki pun adzan pertanyaan ditutup. Nggih. Bapak dan Ibu-ibu yang mulia, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasan surah Jumat ayat 9, nanti lanjutkan ayat yang ke-10 dan seterusnya sampai selesai, ya kan? Rencana saya setelah selesai membahas ayat-ayat di dalam surah Jum'ah ini, nanti saya akan menginjak pada ayat-ayat tentang puasa, karena sebentar lagi kita akan
puasa. Ngaten nggih? Insyaallah ya kan tuh. Nah, demikian semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tentu banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang melihat rekaman ini dan kemudian ternyata ada salahnya, mohon memberi masukan langsung kepada saya ya kan. Jadi mohon jangan kemudian diulas kemudian setelah itu diviralkan ya kan, itu ya kan. Saya kira itu kurang bagus. Mendingan langsung kalau ada salahnya langsung ditegur ke saya. Lain kali saya islah kesalahannya. Insya Allah gitu ya kan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.